Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hadrati abaihi wa ummati wa dhurriyyati wa ikhwanihi minan nabiyina al-mursalin wa ali kullin ashabi kullin wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin la yaumiddin. Tsumma ila arwahi aimatil arba'atil mujtahidin ashabil madahibil arba'ah muqallidin fid din wa ila rasyada salihin sufiyatil muhaqqin syarikil ardil hadrati jami'il awliya wal ulama mu'allifil kutubi la ta'alam al hadrati jami' abaina khaladina wa min amadina ammatil baldah minal muslimat wal mu'minat san mu'allifil kutubi wa jami' iman ta'allama man hadara fi hadzal majlis hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Makruhatus saumi utawi kiku mertelaake perkara kang den makruhake nalikane poso. Utawi kiku nerangake perkara kang den makruhake nalikane poso. Makruhatus saum iku thamaniyah ana 8. Al awal utawi kang awal iku al alqu ai madhuhu tegese mamah perkara biduni ayyan fasila kelawan tanpa yento pisah minhu saking perkara apa syai'un suwiji-wiji ilal jaufi tumeka jauf wa illa lamun ora biduni ayyan fasila berarti lek yan fasila lek yan fasilu minhu syai' ilal jauf sara mongko dadi apa syai' iku muftiron batalake poso. Atsani utawi kang kaping pindho iku dzauqut ta'am nicipi panganan biduni hajatin kelawan tanpa hajat ma'a adami wusuli syai'in serta ora ana tumekane suwiji-wiji ilal jaufi marang jauf. Wa amma li hajatin anapun krana arai hajat fala yukrahu mongko ora den makruhake apa dzauqut ta'am. Ats-tsalitsu tawi kang kaping 3 iku al-ihtijamu canto wa huwa utawi ihtijam iku ikhrajud dami ngetokake getih. Fayukrahu mongko den makruhake apa ihtijam khurujan krana metu minal khilafi saking persulayaane ulama wali annahu lan krana sak temene ihtijam iku yurithu nekaake apa ihtijam ad-dha'fa ing lemes. Wa kama tukrahu lan kaya oleh den makruhake lahu keduwe wong apa al hijamatu hijamah canduk yukrahu mongko den makruhake lahu keduwe wong apa ayah juma yento nyantuk sapa wong ghairahu ing liyane wong. Wa kama tukrahu lan kaya oleh den makruhake lahu krana arai saum ngoten nggih. Krana arai saum apa al hijamatu cantuk yukrahu den makruhake lahu krana arai saum apa ayah juma yento nyantuk sapa wong ghairahu ing liyane wong. Ar-rabi'u utawi kang kaping 4 iku majul mai
ngelepeh banyu ba'dal iftari ing dalem sakwuse buka ai ikhrajuhu tegese ngetokake mak minal fami saking tutuk fayat habu nuli dadi ilang apa ma perkara bihi kang tetemu kelawan shaim min barokati saumi nyatane barokahe poso kama kola kaya oleh dawuh sapa sahibu Safwati Zubat fa wa yukrahu al alku wa yukrahu lan den makruhake apa al alku alak wa dzaukun lan ngicipi panganan wahti jamun lan cantuk wa majumain lan ngelepeh banyu inda fitrin ing dalem nalikane buka min siyamin saking poso al khamisu tawi kang kaping 5 iku al ghuslu adus bil inghimasi kelawan selulup walau kana lan senajan ana apa al ghuslu adus iku wajiban wajib asadisu tawi kang kaping 6 iku asiwaku siwak ba'da zawali ing dalem sakwuse lingsire srengenge li annahu krana sak temene siwak ba'da zawal iku yudhibu ngilangake apa siwak raihatal fami ing ambune tutuk khulufa fami shaim ing rupane bau mulute wong kang poso wahtaro lan milih sapa al imamu Imam An-Nawawi adamal karohati ing oranane makruh kama kola kaya oleh wis dawuh sapa sahibu Safwati Zubat wong kang anduweni kitab Zubat rupane ammastiyaku shaimin anapun utawi oleh siwakan wong kang poso ba'da zawali ing dalem sakwuse lingsire srengenge fakhtira mongko den pilih apa lam yukroh ora den makrohake wayah rumulan haram apa alwisol poso wisol asabi utawi kang kaping 7 iku kathratus syibai akeh warek kewareken wan naumi lan akeh turu wal khaudu lan manjing gunem fima ing dalem perkara layakni kang ora ana faedahe apa ma li anna dzalika krana sak temene mengkono-mengkono kathratus syiba wan naum ilah iku yudhibu ngilangake apa dzalik faidata shaumi ing faidahe poso atsamaniyatu tawi kang kaping 8 iku tanawulus syahawati merkoleh pira-pira kesenengan al mubahati kang wenang minal masmumati saking nyatane pira-pira perkara kang den ambu awil mubsarati lan perkara kang den tingali awil masmuati utawa perkara kang den rungu. Bismillahirrahmanirrahim. Bab niki nerangaken tentang perkara-perkara sing dimekruhke ketika puasa. Artine perkara-perkara sing dianjurke untuk dihindari ketika puasa. Pertama, perkara sing dimekruhke ketika puasa adalah al-alku. Alku niku napa aimat ghuhu biduni ayyan fasila minhu syai' ilal jauf wa illa syara muftiron. Alku niku mengunyah sesuatu
mengunyah sesuatu tanpa ada sedikit pun yang masuk ke dalam anggota jauf atau ke dalam perut. Ya misalnya ada orang iseng ketika puasa ngomoti pulpen, atau ada orang ketika puasa ngemut duit receh, ya. Ketika puasa dheweke ngemut duit receh dimasukkan ke dalam mulutnya, diomoti, itu tidak sampai membatalkan, tapi makruh, itu termasuk mengunyah sesuatu tapi tidak ada sesuatu yang masuk ke dalam perutnya. Wa illa soro muftiron, berbeda ketika seseorang mengunyah sesuatu, dari sesuatu itu akan nopo masuk ke dalam anggota tubuh. Misal seseorang ketika puasa mengunyah permen, permen diunyah, akhirnya permen itu akan mencair dalam mulut, kemudian ada yang tertelan ke dalam mulutnya. Kalau itu bisa membatalkan puasa, membatalkan puasa. Jadi kalau mengunyah sesuatu itu kok dari sesuatu yang diunyah itu keluar perkara yang akhirnya tertelan ke dalam anggota tubuh, ke dalam jauf, itu bisa membatalkan. Contohnya niku mengunyah permen. Yang kedua, perkara sing dimakruhkan ketika puasa menika dzauqut ta'am biduni hajatin ma'adami wusuli syai'in ilal jauf, mencicipi makanan. Jadi mencicipi makanan ya dengan tanpa hajat itu tidak membatalkan jika tidak ada sesuatu yang masuk ke dalam rongga dalam, tidak ada sesuatu yang masuk ke dalam jauf. Tetapi dzauqut ta'am, mencicipi makanan ini makruh, senajan orang batali poso tapi makruh kecuali apabila ada hajat. Berarti kalau ada hajat ora batal tur ora makruh. Contoh yang hajat bagaimana? Contoh yang hajat sebagaimana dijelaskan di dalam kitab As-Sarqawi, ya. Dalam kitab As-Sarqawi dijelaskan wa mahallul karohah illam takun lahu hajatun. Jadi makruh mencicipi makanan itu kalau tidak ada hajat. Kalau ada hajat berarti mboten makruh. Contohnya hajat nopo mriki? Wa ammat tabakh rajulan kana awimro'atan wa man lahu saghirun yu'alliluhu fala yukrahu fi haqqihima dzalika qalahu az-Ziyadi. Jadi kalau nopo mencicipi makanan itu karena ada hajat, semisal bagi tukang masak, tukang masak ini, tukang masak baik laki-laki maupun perempuan, rojulan kana awimro'atan, baik laki-laki atau perempuan. Ya sebab dulu itu banyak di kalangan santri itu juru masak malah wong lanang. Jadi baik laki-laki ataupun perempuan, sing penting bagi juru masak. Bagi juru masak, kalau dia khawatir iki mengko nek ora tak rasakne dhisik di lidah saya yang depan ini, jangan-jangan nggih masakannya kasinen. Nek kasinen akhirnya nggih poso-poso mubadzir, akhirnya mboten kepangan. Akhirnya bagi tukang masak yang sedemikian itu boleh mencicipi makanan, memasukkan sedikit makanan ke lidah yang depan untuk mengetahui rasane iki kurang asin apa kurang legi apa kepedesen dan seterusnya. Tapi setelah itu syaratnya kudu dilepeh. Tapi lek bareng ngono dilek ya batal.
Ini keterangan dalam kitab Hasyiatus Syarqawi ya. Dalam kitab Hasyiatus Syarqawi dijelaskan demikian. Akan tetapi qaidnya sama, yaitu dengan syarat tidak ada sesuatu dari makanan tersebut yang tertelan ke dalam anggota tubuh. Kalau ada yang ikut tertelan, ya tetap batal mengke. Kemudian termasuk perkara yang dimakruhkan ketika puasa napa malih al-ihtijam wa huwa ikhrajud dam. Jadi cantuk atau hijamah menika mengeluarkan darah. Nggih, mengeluarkan darah ini kalau tidak puasa dianjurkan, tapi kalau orang itu dalam keadaan puasa maka hukumnya makruh, fayukrahu khurujan minal khilaf. Nggih, dimakruhkan ini karena keluar dari perbedaan ulama. Sebabnya ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa cantuk atau hijamah ketika puasa niku saged mbatali poso. Menurut sebagian pendapat, meskipun kalau mazhab Imam Syafi'i itu tidak membatalkan. Jadi cantuk niku tidak membatalkan puasa tapi makruh. Tetapi ada sebagian kecil ulama yang mengatakan hijamah niku bisa membatalkan puasa, sebab berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, aftarul hajim wal mahjum, orang yang cantuk dan orang yang melakukan mencantuk itu puasanya batal. Itu dalam hadis. Tetapi ulama menanggapi hadis menika berbeda-beda. Qala ba'duhum innahu mansukhun bi amali sallallahu alaihi wasallam lima rawa al-Bukhari anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa shaim. Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, hadis yang mengatakan orang yang cantuk niku, orang yang cantuk dan yang mencantuk, pelaku cantuk itu batal puasanya. Itu kalau menurut mazhab Syafi'i itu dimansuh, dinusah dengan hadis Nabi Muhammad atau dengan fi'lunya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Kanjeng Nabi Muhammad SAW ihtajama, Kanjeng Nabi ketika puasa niku pernah cantuk, ihtajama wa huwa shaim. Berarti hadis ini hadis yang mengatakan Kanjeng Nabi pernah cantuk meskipun dalam keadaan puasa, ini menghilangkan hukum yang pertama, sehingga menurut mazhab Imam Syafi'i bahwa cantuk niku tidak membatalkan puasa, tapi makruh, sebaiknya dihindari, ngoten mawon. Alasan yang pertama khurujan minal khilaf, untuk keluar dari perbedaan ulama yang ada, sebab ada yang mengatakan batal. Di samping niku kenapa kok dimakruhkan? Li'annahu yurithud dha'fa, karena cantuk niku nyebabne wong sing dicantuk lemes. Lah padahal poso kan butuh tenaga, puasa itu butuh stamina. Lah lek cantuk ndadekne lemes, makanya dimakruhkan menika. Pun kemudian di samping orang yang cantuk makruh, demikian pula orang yang profesinya tukang cantuk itu kalau melakukan profesi nyantuk di siang hari Ramadan itu juga makruh. Kemudian yang keempat, perkara sing dimakruhke ketika puasa majul ma' ba'dal iftar, membuang air yang pertama kali masuk ke dalam mulut saat berbuka. Niku makruh. Jadi kudune sing apik terus pundi? Ketika kita berbuka puasa minum, maka jangan sampai air yang kita masukkan pertama kali itu ada yang kita buang. Kalau ada yang kita buang makruh itu. Kenapa? Karena
menghilangkan keberkahan. Nggih, maka sing apik ketika kita buka pertama kali, mungkin setelah pakai kurma kemudian pakai air, ya jangan sampai air buka pertama kali itu ada yang kita buang, jangan ditelan semuanya yang bagus. Tujuannya apa? Supaya barokah itu semuanya masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kalau ada sebagian air yang dibuang itu makruh. Jadi misalkan mau berbuka puasa dadak mengambil air kemudian diguak dhisik, itu makruh itu. Kenapa? Karena itu akan bisa menghilangkan keberkahan daripada puasa. Maka hendaknya untuk air yang pertama kali masuk ke dalam mulut saat berbuka puasa ini hendaknya jangan kita buang, kita telan semuanya supaya kita barokah, ya. Sing nomor 5, dimakruhkan saat puasa nopo? Menyelam ketika mandi. Jadi lek adus misalnya mandi di kolam, walau kana al-ghuslu wajiban, meskipun mandinya mandi wajib. Jadi meskipun akhirnya tidak ada air yang masuk ke dalam, tetap dimakruhkan. Kenapa? Karena hal itu berpotensi, berpotensi bisa menyebabkan air itu masuk ke dalam rongga tubuh kita sehingga membatalkan puasa. Mula ketika kita dalam keadaan puasa, kalau mandi jangan sampai menyelam. Nah, ketika orang ini ngengkel tetap melakukan, kemudian kok ternyata ada air yang masuk ke dalam anggota tubuhnya, ke dalam jauf rongga tubuh melalui jalan yang terbuka, maka puasanya batal. Sebab ridho bisyai' ridho bima yatawallatu minhu. Jadi rela sesuatu harus rela pada dampak yang ditimbulkan. Jadi menyelam, mandi dengan menyelam saat berpuasa makruh, maka dampak yang ditimbulkan dari menyelam ini ditanggung penuh oleh orang yang melakukan sehingga nanti bisa batal puasanya. Kemudian yang keenam, as-siwaku ba'da zawal li'annahu yudhibu raihatal fami khulufa fami shaim. Makruh yang keenam adalah siwakan, gosok gigi, ya, menghilangkan bau mulut ba'da zawal, setelah masuknya waktu zuhur. Setelah masuknya waktu zuhur. Kenapa? Li'annahu yudhibur raihatal fam, karena siwakan itu bisa menghilangkan bau mulut orang yang puasa. Padahal dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan la khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil misik. Bau mulut orang yang puasa menika langkung semerbak daripada minyak kasturi. Dawuh Kanjeng Nabi, bau mulut orang yang puasa. Lah, hadis ini mengindikasikan, menunjukkan bahwa bau mulut orang yang puasa itu sangat dicintai Allah, sehingga dianjurkan tidak dihilangkan. Tidak dihilangkan, sehingga akhirnya dalam rumusan fikih disebutkan, jadi menghilangkan bau mulut orang yang puasa setelah zuhur itu hukumnya makruh. Kalau sebelum waktu zuhur tidak apa-apa. Sebab kalau bau mulut yang ada sebelum waktu zuhur, misalkan masih jam 6, jam 7, jam 9, jam 10, ya belum masuk waktu zuhur kok sudah ada bau mulut, ini bukan bau mulut sebab puasa, tapi mungkin bau mulut karena baru tidur, atau bau mulut karena tadi malam setelah sahur lupa tidak gosok gigi gitu, sehingga tidak termasuk bau mulut orang yang puasa. Nah, berbeda dengan pendapat Imam An-Nawawi. Kalau menurut pendapat Imam An-Nawawi, siwakan itu meskipun
bagi orang yang puasa setelah zuhur hukumnya ndak makruh. Kalau Imam Nawawi wakhtaro An-Nawawi adamal karohah. Kalau Imam Nawawi memilih pendapat yang mengatakan tidak ada hukum makruh. Namun mayoritas ulama dari mazhab Imam Syafi'i mengatakan makruh siwakan gosok gigi setelah masuk waktu zuhur. Yang ketujuh, perkara sing dimakruhke ketika puasa nopo kasratus syiba wan naum. Jadi memperbanyak makanan, kewareken lek mangan, nek buka kewareken nggih. Kemudian wan naum koken turu. Itu termasuk makruh. Wal khaudu fima la ya'ni, kemudian membicarakan sesuatu sing ora enek manfaate. Jadi berbincang-bincang sesuatu sing boten enten manfaate. Itu makruh li anna dzalika yudhibu faidatas shaum. Kenapa? Karena perbuatan-perbuatan niku akan menghilangkan faedahnya puasa. Nggih. Wong niku nek turu napa ketika puasa mung turu tok mulai subuh sampai maghrib kok turu mawon. Keturun, lek keturun kan ndak dosa, mungkin ninggal sholatnya ora dosa keturun kok. Tapi ini menghilangkan faedahnya puasa. Wong diantara hikmahnya puasa nopo ikut merasakan penderitaan orang-orang miskin ben akhirin duweni sifat kasih sayang. Lah lek wong niku turu mulai subuh sampai maghrib posone ora ngrasake luwe ngoten lho. Tidak bisa merasakan penderitaan orang miskin. Yang kedelapan, tanawalus syahawatil mubahat minal masmumat awil mubsorot awil masmuat. Nomor 8, perkara-perkara sing dimakruhkan ketika puasa nopo? Yang dimakruhkan menikmati kesenangan-kesenangan yang mubah. Jadi menikmati kesenangan-kesenangan sing mubah, baik hal-hal yang bisa dicium, mungkin pakai parfum, poso-poso pakai parfum, ataupun jadi menikmati kesenangan-kesenangan yang dapat dilihat ataupun yang berhubungan dengan pendengaran. Jadi mungkin ketika poso ngrungokke musik ngrungokne dangdut ya, itu ora batal posone ning makruh. Nggih, ini 8 hal perkara yang dimakruhkan ketika puasa. Dan kalau dalam kitab Syarah Yaqut An-Nafis itu ditambah lagi termasuk perkara yang dimakruhkan ketika puasa nopo al-mubalaghah fil madmadhah wal istinsyak. Jadi berlebih-lebihan ketika berkumur saat wudhu dan ketika memasukkan air ke dalam hidung saat puasa. Perlu diingat pada dasarnya meskipun kita puasa kalau wudhu tetap disunahkan berkumur, tapi jangan dimubalaghahkan. Kalau dimubalaghahkan, dimubalaghah nih itu hukumnya malih makruh. Maka yang baik ketika puasa berkumur kita masukkan air ke dalam mulut kita langsung kita lepeh gitu. Langsung kita lepeh. Jadi jangan dimubalaghahkan. Dimubalaghahkan diputar-putar, air diputar-putar neng jero mulut dikocok-kocok. Itu makruh ketika puasa. Demikian pula ketika puasa istinsyak yang mubalaghah dilebih-lebihkan. Nggih. Mestinya kalau ketika puasa kita memasukkan air ke dalam hidung cukup dimasukkan air ke dalam pucuknya hidung saja cukup, tidak usah ditarik pakai nafas ke atas. Itu kalau sampai begitu makruh. Dan bahkan ketika kita puasa berkumur saat wudhu dan memasukkan air ke dalam hidung niki kita lebih-lebihkan, berlebih-lebihan atau mubalaghah. Akhirnya air ketelanjur masuk ke dalam anggota dalam, maka puasanya bisa
batal. Sebagaimana penjelasan kemarin, ridho bisyai' ridho bima yatawalladu minhu, rela sesuatu berarti rela pada dampak yang ditimbulkan. Kalau kita berlebih-lebihan ketika berkumur itu makruh. Kalau makruh resiko kita tanggung sendiri, maka batal kalau sampai air terlanjur masuk ke dalam. Tapi kalau kita hanya sekedar memasukkan air ke dalam mulut biasa, tidak berlebih-lebihan, kemudian kita lepeh malih, ternyata urung sampai dilepeh keselak, akhirnya air masuk ke dalam tubuhnya, ke dalam anggota dalam. Kalau itu tidak sampai batal. Kenapa? Karena meskipun kita puasa tetap diperintah oleh syariat untuk ketika berwudu untuk berkumur, sing penting tidak berlebih-lebihan, sehingga ketika tanpa sengaja air masuk ke dalam tubuh niku mboten batali poso. Ini beberapa hal yang berkaitan dengan perkara-perkara sing dimakruhkan ketika puasa. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala nambahi ilmu sing manfaat datang kita sedaya. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina. Allahumma rzuqna ilman nafi'a amalan sholihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah na'udzubika min su'iha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.